warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail Hasan, Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dengan nomor induk mahasiswa 933121319 mencoba akan menerangkan tentang hak asasi manusia. Pengertian HAM. Potensi mendasar yang dimiliki manusia bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Karakteristik HAM. Yang pertama, kodrat. Kodrat adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Yang kedua, hakiki. Hakiki adalah melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Yang ketiga, universal, berlaku untuk umum, tidak terbatas oleh wilayah maupun negara. Jadi universal itu seluruh dunia. Yang keempat, tidak boleh dicabut, harus ada dalam keadaan apapun. Jadi di sini harus ada dalam keadaan apapun, meskipun kita sakit, meskipun kita sehat, kita masih mempunyai HAM. Meskipun kita tidak memandang segi ekonomi, meskipun ekonominya rendah, menengah maupun atas, itu masih menyandang HAM. Yang kelima, tidak dapat diwakili, dialihkan ataupun dipisah-pisah. Yang selanjutnya, fase perkembangan HAM. Yang pertama, hak sipil dan politik, bisa disebut generasi pertama, mengedepankan hak-hak individu, biasanya dikembangkan di Amerika. Yang kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya, atau bisa disebut generasi 2, mengedepankan hak-hak kolektif, biasanya dikembangkan di negara-negara blok timur. Yang ketiga, hak atas pembangunan, generasi 3. Ini gabungan dari hak individu dan hak kolektif. Selanjutnya, prinsip utama HAM. Yang pertama, HAM adalah konsep etika atau akhlak perilaku. Yang kedua, HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. Selama manusia itu hidup, itu tak terlepas dari HAM. Yang ketiga, HAM berlaku universal, seperti saya terangkan tadi, tidak mengenal wilayah. Yang keempat, HAM tak terpisahkan dengan kewajiban atau asasi atau pokok. Yang kelima, HAM menjadi program internasional. Jadi kita kalau pergi ke luar negeri itu masih menyandang HAM. Yang keenam, HAM berkembang saat sangat dinamis. Jadi HAM di sini bersifat fleksibel, tidak memandang waktu, meskipun waktu kemarin, sekarang atau masa depan. HAM ini menyesuaikan apa yang terjadi di masa sekarang itu bisa disesuaikan dan bisa dibuat kebijakan baru. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada pembukaan UUD 1945 pada alinea 1 yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bermoral, tentunya ada 10 hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama, dari salah satu 10 tadi, hak untuk hidup. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidup tentram, damai, bahagia, sejahtera, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi hak hidup ini sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 39 Tahun
dan dilindungi oleh pemerintah. Dan kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Jadi kita berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri, hak memenuhi kebutuhan dasar, melindungi bagi pengembangan pribadi, memperoleh manfaat ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi kita menuntut ilmu itu sudah tercantum di HAM. Yang keempat adalah hak memperoleh keadilan, terdiri dari dianggap tidak bersalah, mendapatkan bantuan hukum, tidak dituntut 2 kali dalam perkara yang sama, dan hak tidak dirampas seluruh harta bendanya. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak keutuhan pribadi, bebas memeluk agama dan kepercayaannya, kayak keyakinan politik, berserikat, menyampaikan pendapat, status, kewenangan, dan bebas bergerak dan bertempat tinggal. Yang keenam, hak atas rasa aman, hak suaka, hak rasa aman, tidak diganggu tempat kediaman, rahasia surat menyurat, bebas dari penyiksaan, tidak ditangkap sewenang-wenang, dan hidup damai dan tentram. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan, hak mempunyai milik, hak milik tidak dirampas hak miliknya, pekerjaan yang layak dan upah yang adil, mendirikan serikat pekerja, tempat tinggal yang layak, jaminan sosial dan hak perawatan, pendidikan dan bantuan hukum bagi insan dan orang cacat. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak memilih, dipilih, diangkat dan suatu jabatan dan usul atau pendapat untuk pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kesembilan, hak wanita, hak keterwakilan wanita dalam pemerintahan, kewarganegaraan, pendidikan, memilih atau dipilih, perbuatan hukum sendiri, dan hak tanggung jawab yang sama dengan suami dalam keluarga. Yang terakhir, yang nomor 10, hak anak, hak perlindungan, hak untuk hidup, nama dan kewarganegaraan, perawatan, pendidikan, beribadah, mengetahui orang tuanya, dipelihara orang tuanya, perlindungan hukum, tidak dipisah dari orang tua, beristirahat dan bermain, mendapatkan kesehatan, perlindungan eksploitasi ekonomi dan seksual, bebas dari penganiayaan, mendapatkan bantuan hukum dan tidak dirampas milik dan kebebasannya. Penanganan pemerintah mengenai COVID-19 menurut HAM. Memang tak bisa dipungkiri, COVID-19 sudah meluas hingga ke penjuru negara, sudah ngefek terhadap ekonomi, mulai dari kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah ke atas, para pekerja banyak yang di PHK, dan kemarin Menteri Polhukam membebaskan narapidana karena COVID-19, takut penyebaran COVID-19 sampai ke narapidana. Oke, menurut saya, menurut HAM, kita sebagai masyarakat Indonesia berhak untuk hidup, ya kan? Pasal yang tadi, menurut HAM, masyarakat Indonesia berhak untuk hidup meskipun ada wabah COVID-19, dan mulai dulu sih pemerintah mulai menyalurkan bantuan-bantuan mengenai COVID-19. Bahkan tidak hanya pemerintah, ada selain pemerintah juga menggalang dana untuk membantu orang yang terdampak COVID-19.
saran saya, kita sebagai orang yang sudah mengenal HAM terhadap pencuri, nah, kan pencuri juga mempunyai hak akan keadilan, ya, dan kita juga punya hak akan hidup aman. Kita sebagai masyarakat yang sudah mengenal HAM, kita alangkah baiknya menghormati hak orang lain meskipun orang lain itu sudah berbuat jelek pada kita. Ya setidaknya ya diserahkan ke aparat yang berwenang. Itu saja presentasi dari saya. Kalau ada salah atau bertanya, tolong beritahu saya di kolom komentar. Ingat, jaga HAM, jaga hak orang lain jika Anda tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.